Dan semoga kita juga bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa, silakan dipimpin oleh Ketua Murid. Siapa Ketua Murid IPS 5? Mulai meeting Zoom ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ilham yang telah memimpin doa kali ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah disediakan ya. Oke, kita mulai aja ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita ini tuh akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui karakteristik perusahaan jasa, untuk mengetahui transaksi dan bukti transaksi, untuk mengetahui penggolongan akun, dan untuk mengetahui aturan debit kredit. Adapun mekanisme pembelajaran kali ini yaitu kita menggunakan Zoom Meeting. Tapi kemungkinan besar Zoom Meeting ini tuh tidak akan sampai selesai pembelajaran. Jadi karena Zoom Meeting itu di waktu ya sekitar 30 menitan. Nah, nanti sisanya itu kita akan belajar di WA Group. Jadi nanti kalian membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini ya. Bisa dengan format nama dan kesimpulan dari pembelajaran kali ini tuh apa di grup WhatsApp ya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa kalian itu hadir. Nanti saya akan cek satu persatu. Ya. Oke, langsung saja kita akan mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik perusahaan jasa. Boleh di next, Bu Rizka? Nah, yang pertama, perusahaan berdasarkan jenis usahanya itu dibagi menjadi 3. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan manufaktur. Di mana perusahaan jasa adalah perusahaan yang memproduksi barang secara tidak berwujud yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, misalnya ya, contoh dari perusahaan jasa ini tuh kayak JNE. Kan JNE ini tuh tidak menjual produk, tapi menjual jasa atau pelayanannya untuk mengantarkan barang ya, atau paket. Contoh lain misalnya kayak bengkel, salon, atau Gojek. Nah, ini tuh merupakan contoh dari perusahaan jasa. Nah, yang kedua yaitu ada dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini tuh perusahaan yang kegiatan utamanya itu menjual, menyimpan, dan membeli barang. Contoh dari perusahaan dagang itu misalnya kayak supermarket ya, kayak toko kelontongan, ini tuh salah satu contoh dari perusahaan dagang. Nah, yang ketiga yaitu ada perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini tuh merupakan perusahaan yang memproduksi barang dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, tetapi dalam skala atau satuan yang besar. Nah, contohnya kayak apa ya, perusahaan tekstil, perusahaan mobil kayak gitu. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan ya mana perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke, di next Bu Rizka. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan utamanya yaitu menjual jasa. Sudah jelas ya, namanya juga perusahaan jasa gitu. Jadi otomatis kegiatan utamanya itu adalah menjual jasanya atau pelayanannya. Nah, yang kedua yaitu perusahaan jasa ini tuh menawarkan produk yang tidak berwujud. Ya, kayak tadi contohnya kayak kurir kan si produknya itu tidak berwujud ya, karena produknya itu berupa jasa atau pelayanan. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan produk barang yang berwujud dalam proses produksi jasanya. Kayak misalnya kayak gini ya, kayak Gojek, kan Gojek juga merupakan contoh dari salah satu perusahaan jasa. Kan Gojek ini tuh tugasnya mengantarkan pelanggan ya atau konsumen. Nah, kan si Gojek ini tuh tidak semata-mata hanya
mengantarkan konsumen, tetapi butuh juga namanya barang atau produk untuk menghasilkan jasa ini tersebut. Contohnya kan si Gojek ini tuh membutuhkan Coba motor. bisa ini solawatannya. Tentu dari perusahaan bisa membutuhkan produk barang yang berwujud dalam proses produksi jasanya. Nah, yang terakhir yaitu ada standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Agar ada tuh Kayak nangkring misalnya penting dari dirinya. sama ya kayak JNE, JNT juga kan harganya itu tidak bisa diukur ya, karena maksudnya tidak bisa disamaratakan karena menentukan harganya itu sesuai dengan kayak jarak atau si berat produk. Kalau contoh dari JNE. Di next Ibu Rizka. Nah, selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi dalam perusahaan jasa ini tuh ada dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap laporan keuangan. Di mana tahap pencatatan ini tuh kita membuat jurnal umum dan juga memposting jurnal umum ke buku besar atau membuat buku besar. Nah, yang selanjutnya ada tahap pengikhtisaran, di mana dalam tahap pengikhtisaran ini tuh kita akan membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga kertas kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap laporan keuangan, di mana dalam tahap laporan keuangan ini tuh kita akan membuat laporan laba rugi, perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan juga jurnal penutup. Di next, Ibu Rizka. Nah, selanjutnya ada transaksi dan bukti transaksi, di mana kita bisa lihat ya mengenai pengertian-pengertian dari itunya di PPT. Nah, di mana transaksi ini tuh sebelumnya Ibu Rizka, transaksi itu merupakan suatu transaksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan, yaitu mencari keuntungan atau memberi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, misalnya contoh dari transaksi ini tuh kegiatan kayak menjual atau membeli atau membayar berbagai macam biaya ya. Ini tuh contoh dari transaksi. Misal contoh dari transaksi ya. Nah, selanjutnya ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini tuh merupakan suatu media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Contoh bukti transaksi ya kayak kwitansi, cek. Nah, transaksi yang baik itu seharusnya kita ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini tuh sebagai bukti bahwa kita ini tuh telah melakukan pembayaran atau pembelian atau penjualan ini tuh sebagai bukti yang nantinya bisa meminimalisir perdebatan gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, di next Bu Rizka. Nah, selanjutnya ini tuh ada penggolongan akun. Pengertiannya bisa lihat ya di PPT. Nah, akun merupakan suatu media yang digunakan untuk mencatat transaksi, melalui jurnal atau tanpa jurnal untuk perubahan dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, contoh dari akun ini tuh kayak misalnya kan harta, peralatan, perlengkapan, utang, pendapatan, beban, modal, ini tuh contoh yang termasuk dari akun. Nah, selanjutnya ada pengkodean akun. Yang pertama ada kode numerik. Nah, ini tuh kita memberikan kode dengan berupa angka pada kelompok atau golongan. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat ya di sampingnya mengenai contoh kode numerik, yaitu misalnya contohnya 001 yaitu untuk akun aktiva tetap, 101 untuk aktiva lancar, 201 untuk utang, 301 untuk modal pemilik, dan 401 untuk pendapatan. Nah, untuk selanjutnya, seterusnya kan masih banyak itu teh contoh-contoh dari kodenya. Kalian bisa lihat di Google ya. Nah, yang kedua yaitu ada kode mnemonik. Nah, jenis pengkodean ini tuh ialah dengan menggunakan huruf. Contohnya bisa lihat ya di pinggirnya. Ada contoh dari kode mnemonik, yaitu misalnya AKT strip T, itu tuh sama saja dengan aktiva tetap. Nah, ada juga AKT strip L, itu tuh sama saja dengan aktiva lancar. Nah, untuk contoh-contohnya, agar lebih banyak, kalian bisa lihat di Google. Next, Bu Rizka.
Nah, selanjutnya ada kode desimal. Nah, kode desimal ini tuh pemberian kode akun dengan menggunakan angka mulai dari 0 sampai dengan 9, tetapi ada pembatas angka antara si angka tersebut, yaitu pembatasnya itu misalnya berupa titik. Nah, kita bisa lihat ya contohnya. Contoh dari kode desimal. Misalnya kan 1.1. Tuh kan itu tuh ada pembatasnya ya antara angka ke angkanya itu berupa titik. Nah, misalnya kan 1.1 untuk aktiva tetap, 2.1 untuk aktiva lancar, dan seterusnya. Untuk contoh seterusnya kalian bisa lihat juga di Google. Nah, yang keempat yaitu ada kode kombinasi huruf dan angka. Nah, namanya juga kode kombinasi ya, yang berarti ada apa sih penyatuan gitu. Jadi, nah si kode ini tuh merupakan perpaduan antara huruf dan juga angka. Nah, kita bisa lihat ya contoh dari kode kombinasinya itu. Misalnya ada AKTT strip 001 sama dengan aktiva tetap. Ada AKTL strip 001 ini tuh sama aja dengan aktiva lancar. Ada UTA atau utang yaitu tuh strip 001 sama dengan utang. Jadi si kodenya itu kombinasi antara huruf dengan angka. Di next Bu Rizka. Nah, selanjutnya ada aturan debit kredit dan saldo normal. Nah, kita juga harus paham ya, apa saja akun-akun yang masuk gitu. Yang pertama kan ada akun harta, ada utang atau kewajiban, ada modal atau ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Di mana harta atau aset ini tuh seperti yang saya tadi sebutkan ya, ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada utang atau kendaraan. Nah, itu tuh masuk ke dalam harta. Nah, sebelum membuat jurnal umum, kita ini tuh harus paham gitu yang aturan debit kreditnya. Nah, apabila harta bertambah, ini tuh ditulisnya di kolom debit. Sebaliknya, apabila harta berkurang ini tuh ditulisnya di kolom kredit. Nah, yang kedua ini tuh ada utang. Nah, utang ini tuh bisa berupa utang usaha atau utang ke bank gitu. Itu tuh masuk ke dalam utang. Di mana apabila utang bertambah, ini tuh kita catat di bagian kredit. Apabila utangnya berkurang, kita catat di bagian debit. Nah, yang ketiga yaitu ada modal atau ekuitas. Nah, apabila modal bertambah, kita catat di bagian kredit. Sebaliknya, apabila modal berkurang, kita catat di bagian debit. Nah, yang keempat yaitu ada pendapatan ya. Itu tuh berupa pendapatan usaha dari perusahaan. Nah, tapi pendapatan itu bukan hanya dari kayak pendapatan dari penjualan aja ya, bisa juga dari pendapatan kayak ada orang yang menyewa gedung atau peralatan dari kita, itu juga bisa masuk ke pendapatan. Nah, dalam aturan debit kreditnya, pendapatan apabila bertambah itu tuh di sebelah kredit, dan apabila berkurang di sebelah debit. Yang terakhir yaitu ada beban, di mana beban ini tuh ada beban sewa, beban bayar gaji pegawai, beban administrasi, beban listrik, dan beban lain-lain. Di mana apabila beban bertambah, ini tuh ada di sebelah debit. Dan apabila beban berkurang, ini tuh ada di sebelah kredit. Oh iya, lupa ada yang ketinggalan. Kan pasti ada debit kredit dan juga ada saldonya ya. Nah, untuk saldo di aset atau harta, saldonya itu berada di sebelah debit. Nah, untuk utang atau kewajiban, saldonya itu ada di sebelah kredit. Untuk modal atau ekuitas, saldonya itu ada di sebelah kredit juga. Untuk pendapatan, saldonya ada di sebelah kredit. Dan untuk beban, saldonya ada di sebelah kredit. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus pahami dulu gitu analisis transaksinya, akun-akun apa saja yang terlibat atau dipengaruhi, dan bagaimana si aturan dari debit dan kreditnya. Oke, saya akan ngetes ya kepada kalian mengenai aturan debit kreditnya.
Kayak misalnya gini, saya bilang akun harta, terus kalian jawab gitu, harta bertambahnya di sebelah mana, berkurangnya di sebelah mana ya? Boleh, bisa? Bisa dimengerti nggak? Insya Allah. Oke, di next aja Bu Rizka. Nah, ini tuh sebagai penguatan ya. Saya akan nanya kepada kalian yang bisa jawab saja. Nanti yang jawab, insya Allah akan mendapatkan nilai ya. Disebutkan namanya. Nama sama nomor absen. Bentar ya. Yang selanjutnya yaitu akun harta. Silakan yang mau angkat tangan atau open mic aja. Untuk akun harta, Saya, Bu. sebutkan nama sama nomor absen ya. Saya Resti Rika, nomor absen 23. Silakan. Harta atau aset jika bertambah, maka didebit, dan jika berkurang dikredit. Untuk saldo normalnya, Dikredit. debit ya. Untuk saldo akhir ini tuh, di debit. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi adalah aturan debit, kredit. Kalian harus paham analisis aturan debit kreditnya ya, karena nanti untuk pertemuan kedua minggu depan kita akan membahas mengenai jurnal umum dan juga buku besar. Baik, Nah kan ya, paham? Atau ada yang kurang mengerti? Silakan. Bu, Ya, gimana? saya ada pertanyaan, Bu. Enggak. Untuk yang pengkodean akun, apakah setiap perusahaan jasa mempunyai kodenya masing-masing atau kode perusahaan beda-beda, Bu? Itu mah tergantung perusahaannya aja mau menggunakan kode akun yang mana. Tapi biasanya ya kode akun yang sering digunakan gitu, itu tuh ada kode ini nih, kode numerik yang 101, 201, 301. Biasanya yang digunakan itu kode yang itu. Kalau kita belajar di umum juga kan nanti pakai kode akun. Nah, biasanya juga pakai kode yang numerik. Itu. Kalau Jadi untuk kode numeriknya sendiri, semua perusahaan itu beda-beda atau sama juga, Bu? sama aja kodenya, hanya 101 untuk aktiva lancar, 201 untuk utang. Jadi sama aja, nggak beda tiap perusahaan untuk nama kode nama. Gimana? Sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan seputar tadi kesimpulan atau apapun itu? Ada waktu ya, sekitar 8 menit kalian buat kesimpulan. Nah, mungkin untuk pembelajaran di Zoom ini tuh dicukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk pertemuan kedua, nanti kita akan membahas mengenai jurnal umum dan juga buku besar. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dan sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ke depannya kita tidak ada hambatan ataupun gangguan dan semoga kita bisa melakukan tatap muka ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Ya, alamin. Mungkin segitu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk kesimpulannya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Ditutup saja dengan doa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.